Sungguh bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan pagi hari ini pun di Minggu Paskah ini ketika kami datang kepadamu, kami merayakan akan kebangkitan, akan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan atas dosa. Dan kami bersyukur bahwa bersama dan kemenangan-Mu Engkau telah membawa kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami bersyukur untuk janji yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini juga kami juga akan membacakan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, supaya Tuhan yang boleh menolong kami. Hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya Tuhan tolong ya Bapa. Engkau kuduskan dan Engkau jadikan saluran berkat-Mu. Dan juga setiap kami di tempat ini, dalam segala ketidaksempurnaan kami, kekurangan kami, ketidakmengertian kami, Tuhan tolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membicarakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37. Sebuah bagian yang barangkali sudah pernah kita baca juga, ya mungkin sudah entah berapa kali kita bacakan. Dan saya akan menyoroti bagian ini dalam kesempatan pagi hari ini dalam perspektif melihat karya Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya juga kemudian Dia mati dan Dia dibangkitkan. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 31 sampai 37 ini. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu menunjukkan siapa kita, menunjukkan apa kemampuan kita, dan menunjukkan apa yang menjadi motivasi kita. Saudara, kadang-kadang kita bisa saja misalnya dengan kita berpura-pura ataukah kita memang menyembunyikannya, kita bisa tidak menunjukkan itu. Tetapi orang bilang cepat atau lambat itu pasti akan terungkap. Ya, kita bisa lihat bagaimana misalnya beberapa tahun lalu ada seorang yang muncul di panggung politik dan terlihat begitu baik, dan kemudian dia bersama dengan seorang kandidat presiden dan kemudian mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, dan kemudian setelah menjabat sekian lama belangnya terungkap misalnya. Atau misalnya ada orang-orang yang semasa dia masih calon bupati lah, calon gubernur lah, dia memperlihatkan diri sebagai sosok yang begitu saleh, yang begitu baik, yang begitu peduli dengan rakyat. Ketika berkuasa ternyata dia hanya meraup keuntungan, meraup harta sebanyak yang dia bisa. Saudara, tindakan-tindakan kita, semua yang kita lakukan, dan bahkan sebenarnya seluruh apa yang kita perbuat, itu menunjukkan kemampuan minat dan juga motivasi kita. Saudara, selama Tuhan Yesus melayani, itu juga yang sebenarnya kita lihat. Tuhan Yesus tidak pernah menjadi satu orang yang mencari keuntungan bagi dirinya. Ya, apa yang Paulus tuliskan dalam Filipi, bahwa ia melepaskan statusnya sebagai Allah itu, dia mengosongkan dirinya itu terlihat penuh di dalam seluruh yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, ketika kita melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam bagian ini, maka tidak bisa tidak, pertama kita harus mengatakan bahwa
Apa yang Tuhan Yesus lakukan di bagian ini bersama dengan seluruh bagian-bagian yang lain itu membukakan identitas diri Tuhan Yesus. Di dalam Markus 7 ayat 37, bagian yang tadi kita bacakan dalam ayat terakhirnya. Orang banyak juga bisa melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Mereka mengatakan apa? Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, ini bukan hanya sekadar pengamatan bahwa ini ada yang tuli mendengar, ini ada yang bisu berkata-kata, bukan hanya sekedar itu. Tapi ini adalah rujukan kepada satu bagian firman Tuhan, ya bahkan lebih sebenarnya yang berbicara tentang ini, yaitu bahwa ketika Mesias itu datang melawat umatnya, maka yang lumpuh akan berjalan, yang tuli akan mendengar, yang bisu akan berkata-kata. Saudara, ini adalah sebuah rujukan yang orang Israel lihat dalam diri Yesus dan mereka mengingat, itulah yang Mesias akan lakukan. Mesias telah tiba. Maka bagian ini sekali lagi sebenarnya mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus membukakan identitasnya, dia adalah Mesias itu. Ya, jadi bukan kebetulan dia bertemu atau orang ini dibawa kepada dia lalu dia sembuhkan. Sebenarnya tidak kebetulan karena ada seperti itu. Tapi hari Jumat kemarin kita juga sudah sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingin dia sekedar dikenal sebagai pembuat mukjizat, tukang obat. Dia tidak mau itu. Dia juga tidak ingin sekedar diingat sebagai orang yang bisa mengenyangkan mereka. Ya. Dia beri makan 5.000 orang, Markus pasal 6, begitu juga dalam Yohanes pasal 6. Lalu ketika orang-orang datang dan ingin menjadikan dia raja, apa yang dia lakukan? Dia pergi. Lalu orang-orang susul dia, ketemu dia lagi. Apa yang dia akan lakukan? Dia bukannya terima, kalian masih ngefans ya sama aku. Wah, welcome gitu. Enggak. Saudara, dia lakukan apa? Dia bilang, kalian cari aku karena pengen roti kan? Dia tidak baik-baikin mereka. Kalian cari roti kan? Jangan cari roti. Roti itu hanya penampakan luarnya. Harusnya kalian lihat sesuatu di balik itu. Ya, bahwa aku bisa memberi kalian makan roti sebanyak itu, aku ini Mesias. Itu sebenarnya dia sedang mengarahkan ke sana. Ya, kalau dalam bahasanya Yohanes dia katakan itu adalah tanda. Itu hanya sekedar tanda. Kamu harus melihat apa di balik tanda itu. Saudara, kita kan nggak mungkin lihat sebuah rambu di jalan misalnya, gambarnya itu adalah warna biru. Ya, setahu saya rambu lalu lintas kan ada yang merah, warna dasar merah, ada yang warna dasar putih, ada yang biru, ada maknanya gitu kan. Kalau saudara lihat sebuah rambu lalu lintas backgroundnya biru, kemudian ada gambar putih begini, artinya apa? Gak mungkin kita bilang banyak ular. Itu salah baca tanda. Ya kan? Gak mungkin kita bilang, artinya saya harus sambil begini-begini. Bisa gak? Bisa saja kalau ada orang yang benar-benar gak ngerti, dia berpikir begini ya, jos begini tuh. Wah, ya, mantap. Artinya apa? Artinya di depan jalan itu berkelok-kelok. Gitu kan? Lambang kecil itu hanya tanda bahwa di depan itu jalan berkelok-kelok, jangan terlalu cepat, hati-hati. Ya, karena kamu harus menghadapi nanti jalan yang berkelok-kelok. Mungkin saya sering dengar jalan ke Lingkau itu dahsyat katanya. Ya. Kita akan sering melihat rambu itu. Begitu juga ketika Tuhan Yesus melakukan ini hanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias itu. Tapi dia adalah Mesias yang menuju ke salib. Dalam peristiwa ini memang tidak langsung terlihat, tetapi dia kemudian menyusul dengan beberapa pengajaran, dia adalah Mesias yang menuju ke salib. Saya tidak akan panjang-panjang di sini karena kita sudah bicara banyak di hari Jumat kemarin. Hal kedua yang dibukakan oleh bagian ini adalah, saya rasa ini adalah tentang kuasa transformatif Allah. Saudara, di sepanjang catatan Markus memang selalu menekankan apa yang kita sebut sebagai messianic secret atau rahasia messianik. Ya, hari Jumat juga kita sudah bicara. Tuhan Yesus tidak ingin dikenal sebagai Mesias yang tukang menyembuhkan, yang hanya akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Maka dikatakan jangan cerita. Bukan itu yang orang-orang perlu tahu. Ya. Tapi bahwa Mesias harus menderita, dia akan dibunuh, dia akan bangkit dalam 3 hari. Ya. Tapi saudara, Markus terus mencatat bahwa Tuhan Yesus terus melakukan berbagai mukjizat. Sebenarnya yang Markus ingin tunjukkan bahwa ini adalah realita manusia yang memang penuh dengan penderitaan, dan that's why you need a Messiah.
Realita hidup kita adalah hidup yang memang penuh dengan penderitaan dan bukan sebenarnya hanya sekedar fisik, tapi ini adalah penderitaan spiritual. Markus tidak hanya mencatat tentang penderitaan sakit penyakit atau yang sifatnya fisik, tapi juga pekerjaan-pekerjaan iblis. Saudara, ini bukankah ini adalah realita hidup kita? Di dalam Mazmur 90 ayat 10 di sana pemazmur mengatakan apa? Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Yang 70 pun itu sudah super kuat ya saudara ya. Ya kadang-kadang hari-hari gini pun anak-anak muda saja itu bisa kena penyakit atau entah karena sesuatu lalu kemudian meninggal. Ketika COVID kemarin ada juga seorang rekan saya guru sekolah minggu yang sudah lama mengajar, sangat setia. Usianya 50-an, sedikit lebih senior dari saya. Karena COVID lalu meninggal. Seorang yang sangat setia melayani dan sebagainya. Saudara, masa hidup kita 70 tahun dan kalau kita kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah anak cucu kekayaan yang luar biasa. Apakah itu? Bukan. Alkitab katakan dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, ini adalah realita hidup manusia. Realita hidup manusia. Bahkan orang-orang yang kaya saja kita tahu bisa menderita, bukan? Ya, tidak sedikit kita mendengar misalnya tentang bintang-bintang film, orang-orang terkenal, politisi-politisi terkenal yang mereka kemudian harus mengakhiri hidupnya dengan cara tragis misalnya. Karena beban hidup ini sekalipun harta berlimpah, kuasa melimpah, mereka tidak bisa menanggung beban hidup ini. Ya. Kita mungkin sebagian yang generasi sedikit lebih senior dari saya tahu nama Kurt Cobain. Ya, Kurt Cobain, seorang rocker terkenal. Marilyn Monroe, ya, seorang bintang film yang cantik luar biasa, begitu terkenal luar biasa, tapi dia merasa dirinya ini, aku ini gemuk, aku ini jelek. Atau seorang banker di Jerman, ya, sekitar tahun 2000-an krisis ekonomi, dia berdiri di stasiun kereta Jerman dan ketika kereta itu lewat dia melompat ke depannya dan dia meninggal, ya, hancur berkeping-keping, saudara. Saudara, Markus menuliskan kepada kita dari satu peristiwa ke satu peristiwa Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang ini, dia menghadapi bencana ini, ada badai di danau dan sebagainya, ada orang kerasukan dan dia memulihkan mereka. Itu adalah tentang kuasa transformatif Allah di dalam realita hidup kita yang penuh dengan penderitaan. Saudara, tetapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa begini. Mengapa penderitaan ini kemudian perlu diubahkan? Kenapa semua situasi ini perlu diubahkan? Satu hal yang kita perlu catat adalah bahwa penderitaan itu memang bagian dari hidup kita, tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajar. Bukan sesuatu yang wajar. Kita sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk tidak mati, tidak menderita. Itu sebabnya ketika kita menderita, kita itu selalu berseru kepada Tuhan, ya Tuhan kenapa? Ketika ada yang meninggal, kita selalu kemudian kita berduka. Ya, kita sebagai orang Kristen tentu saja seperti yang Paulus katakan, kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita punya pengharapan. Tapi pada mulanya sebenarnya Allah menciptakan kita untuk tidak menderita, untuk tidak mengalami sakit penyakit, untuk kita tidak mengalami berbagai pergumulan dan kemudian mati. Tidak. Itu sebabnya kita berjuang ketika ada penderitaan itu. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun menunjukkan mereka melawan, mereka tidak menghendaki penderitaan itu. Cuman saja mereka tidak menemukan jalan keluar itu dalam Yesus Kristus. Markus memperlihatkan pada kita bahwa di dalam Yesus Kristus ada kuasa transformatif. Yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Kuasa transformatif di dalam diri Yesus. Kita bisa melihat ini di berbagai bagian Alkitab, ya. Ketika Tuhan Yesus melayani, dia memulihkan perempuan Sirofenisia persis di atasnya. Ya, bagian yang kita baca, yang dari putrinya yang kerasukan setan. Ya. Kemudian dia juga membangkitkan anak perempuan Yairus sebelumnya di pasal 5 bahkan. Ya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus membukakan kepada kita kuasa transformatif Allah itu dengan satu pekerjaan, satu karya yang paling tinggi, yaitu salib. Ya, yang hari ini kita rayakan kemenangannya. Bahwa semuanya itu telah diperbaharui sama sekali.
lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Itu yang dia katakan. Aku menjadikan segala sesuatunya baru. Nah, saudara, apa implikasinya bagian ini bagi kita? Apa implikasinya kuasa transformatif Allah yang demikian yang telah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus? Kalau yang buta melihat, kalau yang bisu berbicara, kalau yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati, manusia yang mati dibangkitkan. Dan kemudian Yesus Kristus juga bangkit dari kematian. Apa artinya bagi kita? Maka saudara, implikasinya bagi kita adalah jangan pernah merasa bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak pernah bisa diubahkan oleh Allah. Saudara, ada orang yang merasa bahwa hidupnya ini terlalu rusak untuk diperbaiki. Betul tidak? Ya. Udah terlambat bagiku. Ya, coba kalau lebih awal, Allah berkuasa untuk memulihkan. Tapi sekarang ini sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sampai di sini saya ingin mengatakan dulu, kita jangan kemudian bersikap menuntut Allah. Ya. Tuhan pernah membangkitkan orang mati, maka kemudian bangkitkan juga saudaraku. Ya, ini pernah kejadian soalnya, bahkan di antara gereja. Ya, ada hamba Tuhannya meninggal, lalu mereka tidak kubur berhari-hari, sampai akhirnya udah benar-benar udah bau, terpaksa itu baru ditutup kemudian dikuburkan begitu. Mereka berdoa supaya Tuhan bangkitkan gembala mereka itu. Ya. Satu ekspresi kasih bagi gembala mereka mungkin oke, tapi saya rasa itu hal yang keliru. Ya. Bahkan misalnya saudara boleh saja sih, saudara berdoa misalnya untuk seorang yang saudara kasihi supaya Tuhan bangkitkan misalnya. Tapi jangan memaksa Allah untuk itu. Tapi saudara, di luar itu kita harus sadar bahwa selalu ada kuasa transformatif Allah dan dia bisa bekerja melalui banyak hal. Orang-orang ini mengalami berbagai pergumulan dan mereka mengalami Allah melalui semuanya itu. Hari ini barangkali saudara sedang studi. Mungkin dalam studi itu terkendala masalah skripsi, barangkali ada masalah pembimbingan dengan dosen. Ya, dosen-dosen kan kadang-kadang kan ada yang killer katanya. Ya kan? Kalau di STTA baik-baik, makanya ambil formulir STTA. Ya, jangan kuliah di luar, ya, menyulitkan dirimu begitu. Banyak belajar melelahkan badan, udah lelah dimarahin dosen pula. Datanglah ke STTA, saudara akan dimarahin juga. Ya. Saudara, mungkin ada masalah dalam studi. Allah berkuasa untuk campur tangan. Serahkan. Ya. Bukan kemudian saudara tidak belajar, tapi tetap dengan belajar, tapi serahkan dan Allah bisa menolong. Kondisi ekonomi barangkali. Saudara, kondisi COVID hari ini luar biasa, disruptif. Orang-orang yang tadinya bisnisnya mungkin di atas, tiba-tiba bisa diceblok ke bawah. Orang-orang yang tadinya bisnisnya mungkin biasa-biasa saja, tiba-tiba ada kesempatan yang luar biasa dan tiba-tiba dia melonjak luar biasa. Ya. Siapa yang menduga hand sanitizer misalnya sekarang itu laku lebih dari kacang goreng, ya nggak? Kita kan sekarang nggak makan kacang goreng bahkan kan, ya kan? Kacang goreng bikin sakit tenggorokan, batuk dan lain-lain begitu. Tapi hand sanitizer kita pakai selalu, ya, kemana-mana kita semprot begitu kan. Kalau perlu ketemu teman, kamu belum mandi ya, gitu. Ya kan? Ada sakit penyakit, saudara, saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa memulihkan kita bahkan tanpa berobat misalnya, tapi jangan mencobai Tuhan begitu. Ya. Tapi selalu ada pemulihan, dan saya rasa hal yang lebih besar lagi bagi kita adalah bahwa kuasa transformatif Tuhan itu bisa bekerja untuk our inner being, itu khususnya. Bahwa ada dosa-dosa yang selama ini kita gumuli, bahwa selama ini ada dosa-dosa yang rasanya seperti tidak bisa lepas. Dan kita berkata, Tuhan sudah terlalu lama dosa ini mencengkram aku gak bisa lepas. Gak ada kamus itu saudara, gak ada kamus itu. Ya. Dosa yang telah mencengkram manusia berabad-abad, Tuhan Yesus hancurkan itu. Kematian yang tidak pernah melepaskan satupun manusia, Tuhan Yesus lepas dari itu. Kuasa transformatif Allah bisa bekerja dalam diri setiap kita. Jangan katakan aku tidak bisa berubah. Dari sononya seperti itu, dari mana? Dari sononya aku begitu, aku memang keras kepala, aku memang pemarah, aku memang begini, gak bisa berubah. Saudara, jangan remehkan kuasa transformatif Allah. Kita sedang menghina Allah ketika kita mengatakan aku dari sononya begitu gak bisa berubah. Dalam keluarga kita berantem dan kita katakan kamu kan sudah tahu keluargaku begitu, papa mamaku begitu, mereka kalau bicara berantem terus. Ya, kamu juga lihat saudara-saudaraku semua begitu, kami ini semua begitu, kamu juga terima aku dong apa adanya.
Ya, ada sebuah kutipan di bawah, ya, di dekat tangga ya kalau nggak salah ya. Ya. Iya, sebelum tangga, dekat pengumuman begitu, ya. Kutipan dari Max Lucado, saya nggak tahu saudara baca atau tidak. Ya, tulisannya apa? Allah mengasihi engkau apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan engkau seadanya. Ya. Saudara, Allah ingin mengubahkan kita dan jangan pernah katakan aku ya begini saja, terima. Enggak. Allah justru ingin mengubahkan kita. Ya, setiap kita. Hal berikutnya saya rasa bagian ini saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang lain dengan biasa dia lakukan. Ya, dia seringkali misalnya hanya berkata, misalnya tentang perempuan Sirofenisia itu dia hanya mengatakan, besar imanmu karena kau berkata demikian, pulang, anakmu sudah sembuh. Dan dia pulang, anaknya sembuh. Ya. Dalam peristiwa yang lain dia melakukan sesuatu yang lain. Tapi dalam peristiwa ini, kepada orang bisu dan orang tuli ini, dia bawa dulu dia ke tempat yang lain supaya tidak diganggu oleh orang-orang banyak, ya. Kemudian dia masukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, lalu dia meludah, lalu jarinya dimasukkan ke lidah orang itu. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Saudara, jangan jadikan ini kemudian seperti semacam ritual, begitu ya. Wah, ludah Tuhan Yesus berkuasa, gitu. Ya, kadang-kadang kalau kita salah kaprah kita bisa menafsirkan hal-hal seperti itu kan. Dulu waktu anak saya kecil, dia pernah satu kali dia ngomong ke saya begini, papi, ternyata kita bisa usir setan pakai bawang. Hah? Dapat dari mana itu gitu ya? Bapaknya hamba Tuhan nggak pernah ngajarin begitu gitu kan? Enggak. Yang mengusir setan bukan bawang, ya itu mah dalam film gitu kan. Yang mengusir setan itu Tuhan Yesus. Iya papi, itu bawangnya Tuhan Yesus gitu. Saudara, Tuhan Yesus dia bisa menyembuhkan dengan apa saja. Dalam hal ini bukan karena ludahnya yang bisa menyembuhkan, bukan dianya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tapi kenapa dia harus masukkan jarinya ke telinga orang itu dan sentuh lidahnya? Saudara, orang ini tuli kan. Dia bisa dengar kalau misalnya Tuhan Yesus mengatakan, oleh imanmu berbicaralah, mendengarlah. Dia belum bisa dengar kan. Maka apa yang bisa dia lihat, itulah yang kemudian dia pahami. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus menjamah telinganya, menyentuh lidahnya, kita mungkin berpikir, ih jijik banget sih ya ludah Tuhan Yesus masuk ke mulutnya. Tapi kita berpikir gak bahwa kita menyentuh lidah orang lain kita juga jijik, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tidak ragu-ragu sentuh lidahnya. Ya, kita harus ingat bahwa zaman dulu orang-orang tidak punya Pepsodent loh saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus sentuh lidahnya itu juga sesuatu yang menjijikkan. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu. Apa artinya itu? Saya rasa itu adalah ekspresi kasih yang bisa dipahami oleh orang. Itu adalah ekspresi kasih yang bisa dipahami oleh orang. Setelah Tuhan Yesus memperlihatkan, Allah di sepanjang Alkitab itu memperlihatkan berbagai macam ekspresi kasih untuk kita. Barangkali untuk sebagian dari kita, barangkali kita lagi kuliah, saat ini Tuhan sedang memperlihatkan kasihnya kepada kita dengan kita gagal bahkan beberapa mata kuliah. Kok bisa gagal beberapa mata kuliah? Karena dia mengasihi. Supaya kamu tahu, supaya kita tahu bahwa kita masih sangat sedikit dalam kita belajar. Kalau kita sekarang kuliah saja kita tidak bisa kuliah dengan benar, bagaimana nanti kita menghadapi hidup, menghadapi dunia akan datang yang penuh dengan tantangan. Orang-orang sudah bicara tentang metaverse, orang-orang sudah bicara tentang roket yang pergi keluar angkasa dan bisa kembali lagi mendarat lagi roketnya. Itu sudah jadi, Elon Musk kan gitu. Orang sudah berbicara tentang bikin mobil listrik yang dalam beberapa detik sampai di stasiun pengisian, keluarin baterainya, masukin baterainya, jalan. Dan kita masih bergumul dengan satu mata kuliah karena kita kebanyakan main misalnya. Maka bisa jadi segala yang kita alami saat ini, tanda-tanda yang kita alami itu merupakan teguran Allah bahwa dia sedang ingin mereformasi, ingin mentransformasi hidup kita, mungkin melalui kuliah kita yang gagal. Mungkin melalui tesis kita yang sedang ngadat. Melalui seorang guru atau dosen yang menangkap kita nyontek misalnya. Itu adalah teguran-teguran Allah dan ekspresi kasih Allah bagi kita hari ini. Barangkali juga hari ini kita sedang mengalami pandemi, kita semua sedang mengalami pandemi. Sebenarnya pandemi ini sebenarnya memang jelas sebuah bencana yang luar biasa. Tapi saya rasa kita di Indonesia sangat bersyukur karena pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa bertahan ya untuk kita bisa mengatasi kondisi ini
Ya, dan ini bukan hanya pengamatan kita, ini pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia itu sangat berhasil. Saudara, Turki itu sampai inflasi 30-an%. Ya, Indonesia itu tertahan mungkin kalau nggak salah sekitar angka 4 atau 5%. Itu luar biasa. Dan sambil pemerintah tuh punya proyek luar biasa, selama beberapa tahun terakhir ini proyek pembangunan jalan tol dan sebagainya itu jalan terus. Sudah 1.900 km dibangun. Ya, dalam beberapa tahun ini. Dan juga sambil membangun, ya, sambil proyek pembangunan ibu kota negara baru Nusantara itu jalan terus. Saudara, itu pemerintah luar biasa bekerja kerasnya untuk bisa lakukan sesuatu. Nah, mungkin dalam situasi ini, ya, walaupun secara umum ini adalah kondisi yang berat bagi kita, Allah sedang mengerjakan sesuatu juga buat kita. Tanda kasihnya, walaupun pandemi ini terjadi seperti tadi, penderitaan sakit penyakit itu selalu adalah dampak dosa, tapi Allah sedang mengerjakan sesuatu buat kita. Bagi gereja, selama bertahun-tahun gereja sebenarnya kita punya kamera tentu, kita punya internet, kita punya berbagai alat untuk sebenarnya kita juga bisa ibadah online, tapi kita tidak pernah ibadah online, betul? Tapi pandemi ini memaksa kita untuk kita bisa punya ibadah online, supaya kemudian orang-orang tua kita mungkin yang untuk datang ke gereja itu susah banget, nggak bisa datang. Atau kita yang memang kebetulan lagi sakit, kemudian kita di rumah bisa tetap beribadah. Sebelumnya nggak pernah kan? Kalau sakit ya udah kita di rumah sakit, menunggu nanti hamba Tuhan lagi punya waktu atur jadwal untuk kemudian datang berkunjung, mungkin bahkan perjamuan kudus di rumah dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa melakukan. Ya, pandemi 2 tahun ini memaksa gereja seluruh Indonesia untuk melangkah ke sana. 5 tahun yang lalu saya pernah lakukan sebuah penelitian untuk banyak gereja di Indonesia, kirim kuesioner ke gereja-gereja. Ya, lalu kemudian kembali hasilnya kita mensurvei hamba Tuhan, gereja, dan juga orang di gereja. Berapa banyak gereja yang punya website, yang punya pelayanan bahkan eksis di Facebook, Instagram, dan sebagainya? Sebagian besar nggak punya, saudara. Ya, itu 5 tahun lalu. Ya, sementara anak muda mengatakan, kami rindu nih gereja bisa punya resources di internet, resources online untuk bisa melayani kami. Ya, tapi nggak ada. Tiba-tiba pandemi dan semua gereja, saya rasa sekarang semua punya akun YouTube dan sebagainya. Ya kan? Kita nggak ngerti bahwa ternyata Tuhan bisa lakukan ini, dan ini pun menjadi satu ekspresi kasih Allah untuk kita, dia bisa menjangkau begitu luas. Ya, saya ikut berbagai konferensi selama masa-masa pandemi ini juga, dan orang-orang mengatakan selama masa pandemi ini penjangkauan kami itu sangat meluas. Ya. Saudara, selalu ada tanda atau proses yang berbeda dengan orang lain. Ya, kita mungkin akan mengalami hal-hal yang berbeda. Di dalam Markus 8, di sana Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang buta. Dan ketika dia menyembuhkan orang buta ini, dia meludahi matanya. Ya, sekali lagi ini juga orang ini kan dia tidak mengerti, begitu kan? Dia tidak bisa melihat apa-apa, maka Tuhan Yesus meludahi matanya. Nah, makanya ini udah ludah pertama, lalu ludah kedua, wah kayaknya kita perlu saling meludahi. Jangan, ya. Bukan itu poinnya, begitu ya. Tapi Tuhan Yesus meludahi lagi orang ini, dan kemudian dia bilang apa? Sudahkah kau lihat sesuatu? Lalu orang ini bilang, aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan, tapi tampak seperti pohon. Dia belum jelas gitu. Lalu Tuhan Yesus lakukan lagi. Kadang-kadang kita juga mengalami tanda kasih Tuhan itu, ekspresi Tuhan bekerja dalam hidup kita itu tidak langsung kita menyadarinya. Ya. Barangkali mungkin kita merasa kalau Tuhan bekerja dalam hidupku, kenapa begini? Ya. Tapi saudara ketahuilah bahwa pada akhirnya di dalam ayat 25, pasal 8 ayat 25 kemudian dikatakan orang itu kemudian melihat segala sesuatunya dengan jelas. Saudara, salib Yesus Kristus yang kita peringati hari Jumat Agung kemarin dan kebangkitannya yang hari ini kita rayakan, itu adalah tanda kasih yang ultimate. Banyak tanda kasih yang Tuhan tunjukkan. Kegagalan dalam ujian tadi, mata kuliah tadi, tesis, skripsi barangkali dan sebagainya, sakit penyakit, berbagai pergumulan. Itu bisa menjadi tanda cinta kasih Tuhan. Tapi satu cinta kasih Tuhan yang ultimate itu adalah salib. Ada kalimat yang mengatakan, nails didn't hold Jesus on the cross, love did. Bukan paku yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi kasih. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13,
Di sana dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ketahuilah Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Apa itu artinya bagi kita? Allah juga mengasihi saudara secara pribadi. Bagian ini Tuhan Yesus sedang berada di daerah Sirofenisia. Dia ada di Tirus, dia ada di Sidon, dia ada di Dekapolis. Ini adalah daerah-daerah orang bukan Yahudi. Orang Yahudi dengan orang Samaria saja yang campuran, itu mereka sudah agak sudi berteman. Apalagi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ya, mereka tidak makan bareng-bareng. Gitu. Gak ada tuh istilah kita makan bareng, gak ada. Tapi kepada orang-orang ini Tuhan Yesus sengaja datang, dia sengaja pergi ke sana, dan kemudian melayani orang-orang. Kita bisa menyimpulkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu dia tidak hanya berikan kepada orang-orang tertentu, enggak. Semua orang. Artinya kita di sini hari ini pun setiap kita itu dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara adalah orang Batak barangkali? Saudara orang Jawa? Saudara orang Nias? Saya orang Chinese. Ya, setiap kita tentu punya ego-ego dan kita punya kesombongan kita sendiri. Ya kan? Ya saudara, kita punya warisan dosa yang menggerogoti kita. Kita selalu merasa diri kita tuh lebih superior. Allah itu sepertinya lebih mengasihi kita daripada orang lain gitu. Tapi ketahuilah Allah mengasihi setiap kita. Sebaliknya ada di antara kita yang barangkali kita seperti merasa agak inferior. Apakah benar Allah mengasihi kita? Ada orang-orang yang dia bisa merasa aku ini sepertinya sudah tidak berharga. Orang tua saja sepertinya sudah tidak mempedulikan aku. Aku ini tidak berharga. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi. Kita mungkin sudah menjalani hidup, kita bergumul sedemikian lama dan kita berpikir sepertinya tidak ada jalan keluar buat saya gagal dalam banyak hal. Ya, Tuhan Yesus mengasihi. Mungkin di antara kita ada yang semasa kita kecil atau bahkan kita dewasa kita mengalami kekerasan di rumah tangga atau kita mengalami kekerasan sifatnya seksual. Saudara, Tuhan Yesus hari itu digantung di atas kayu salib, telanjang, dipermalukan habis-habisan. Supaya dia bisa mengambil malu kita dan membebaskan kita. Karena dia mengasihi kita. Saudara, jangan biarkan iblis kemudian berkata, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, Yesus tidak mungkin mengasihimu. Jangan biarkan iblis memperdaya kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan dia mati dan dia juga bangkit bagi saudara sekalian. Saudara, lagu yang sangat sederhana dari sekolah minggu kita nyanyikan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Mungkin bukan ditusuk di pinggang sih, gitu ya. Ya mungkin lebih ke jantung, ke arah jantung gitu. Tapi saudara, ini adalah lagu yang simple yang kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu di dalam juga pasti pernah nyanyi lagu ini dan pasti paham. Jos pernah dengar lagu ini, Jos? Tanda paku di kaki dan tangan? Pernah? Malu-malu dia. Ya. Bisa juga Jos malu ternyata. Saudara, ini adalah satu lagu yang sederhana tapi Tuhan mengasihi kita. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalihkan cinta kasih Tuhan dari kita. Ya. Jangan pernah saudara satu kali nanti dalam perjalanan hidup kita tersandung demikian parah, kan kita gak pernah tahu kan. Saudara, hari ini saya berkhotbah, saya gak tahu kalau besok saya melakukan satu dosa yang luar biasa dan kemudian keluarga saya pun kemudian menolak saya, STT memecat saya, GKY mencopot kependetaan saya gak pernah tahu. Tapi biarlah Tuhan menolong saya, kalaupun sampai kemudian saya jatuh demikian dalam, biarlah saya selalu ingat cinta kasih Tuhan. Dan biarlah saudara juga tetap bisa menerima saya, mungkin saya tidak lagi sebagai kapasitas boleh menjadi hamba Tuhan, tapi biarlah saya tetap diterima sebagai seorang rekan orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita juga demikian saudara. Jangan sampai satu kali nanti dalam perjalanan kita merasa aku ini tidak dikasihi oleh Allah.
Enggak. Dia mati di atas kayu salib karena dia mengasihi saudara. Dan kalau sejak kita adalah musuh, Alkitab mengatakan ketika kita masih seteru, dia sudah mati untuk kita. Sekarang kalau kita sudah menjadi sahabatnya, kita sudah diselamatkannya. Apakah yang akan merebut kita dari tangannya? Kematiankah, pedangkah, mautkah? Enggak ada. Tidak ada satupun. Saudara, sebuah lagu lagi, ya, biarlah ini juga menjadi sebuah peringatan, sebuah ingat-ingatan buat kita. Barangkali hari ini di antara kita ada yang memang dalam kondisi cinta kepada Allah itu sedang redup, sedang padam. Barangkali saudara, saya nggak tahu, ya, datang ke sini tapi dengan hati yang dingin. Atau barangkali saudara tidak ke gereja dan saudara hanya menyaksikan secara online. Atau bahkan ternyata saudara dengarkan adalah rekamannya. Dan saudara memang saat itu sedang kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan. Mungkin saudara kecewa dengan rekan-rekan seiman. Tapi biarlah cinta kasih Tuhan itu terus mengingatkan saudara. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan dia, kasihnya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Saudara, apabila ada di antara saudara yang hari ini datang dengan hati dingin, saudara kecewa dengan Tuhan. Saudara merasa Tuhan kok begini dan begitu. Biarlah hari ini demonstrasi kasih Tuhan kembali mengingatkan kita dan kita kembali menjadi setia. Barangkali ada orang-orang yang mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika engkau menjauh dari gereja, engkau bukan membenci atau engkau sedang menjauh dari saudara-saudara seimanmu itu, tapi engkau sedang menjauhi Tuhan. Kembalilah kepadanya. Kasihilah dia dan kasihilah yang dia kasih. Orang-orang yang juga untuknya dia mati. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh secara pribadi, saudara. Saudara, apa yang firman Tuhan hari ini bukakan bagi kita? Bahwa Yesus Kristus dia adalah Allah sendiri. Bahwa Yesus Kristus dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengubahkan segalanya. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa mentransformasi hidup kita bahkan. Hidup kita yang barangkali kita pikir sudah hancur dan tidak punya harapan. Saudara, hari ini firman Tuhan memberitahukan kita, dia sanggup untuk mengubahkannya. Maukah engkau datang kepada dia membawa reruntuhan, puing-puing hidupmu dan berkata, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan hidupku. Aku sudah berusaha dengan segala cara, aku sudah mencoba dengan segala kekuatanku, tapi aku tidak mampu. Saudara, memang kita tidak akan pernah mampu. Tapi Yesus Kristus dia sanggup, dia mampu untuk melakukannya. Maukah saudara berdoa kepadanya, Tuhan pulihkan. Pulihkan. Barangkali ada juga di antara saudara yang hari ini saudara datang dengan cinta yang sudah suam-suam kuku. Atau bahkan saudara begitu dingin. Karena saudara merasa dikecewakan oleh rekan-rekan seiman. Bahkan oleh keluarga atau bahkan oleh Tuhan sendiri. Saudara ketahuilah bahwa Kristus yang telah memberikan bahkan nyawanya bagi saudara, dia tidak mungkin tidak mengasihi saudara. Dia tidak mungkin tidak mengasihi kita karena dia bahkan telah memberikan nyawanya buat kita. Kristus mengasihimu, saudara. Barangkali benar di dalam keluargamu, di antara anak-anak Tuhan, pernah ada yang mengecewakan engkau, benar. Bukankah kita masih sama-sama manusia yang berdosa dan kita masih sama-sama belajar? Mari kita saling mengampuni.
Barangkali juga ada hal-hal yang kita anggap Tuhan mengecewakanku. Iya benar, terkadang ada hal yang kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apabila ada di antara saudara yang hari ini datang dengan hati yang dingin, saudara kecewa, saudara marah dengan Tuhan. Saudara ketahuilah Allah tidak pernah berhenti mengasihimu. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, saudara. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Kembalilah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Dia ingin kembali mengasihimu, kembali memeluk. Kembalilah kepadanya, saudara. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dia mengasihi. Kembalilah kepadanya, saudara. Begitu juga hari ini, saudara, satu bagian yang tadi belum saya bukakan adalah bahwa orang bisu tuli ini dia tidak datang sendiri. Tapi ada orang yang membawa dia datang. Saudara, hari ini ketika engkau mendengar kabar baik bahwa Allah memulihkanmu, Allah mengasihimu, apakah engkau kemudian teringat, oh ada orang yang ku tahu dia juga membutuhkan kasih Tuhan. Hidupnya hancur dan dia juga butuh dipulihkan. Saudara, maukah saudara berdoa baginya? Maukah saudara kemudian memberitakan Yesus kepadanya? Maukah? Kemarin saya berbicara panjang lebar dalam kesempatan ngobrol dengan Tuan Tau Henry, dan dia bercerita bagaimana dia berusaha untuk menjangkau orang-orang di sekitaran gereja dan juga di kota ini. Saudara, maukah saudara berbagian berdoa bagi orang-orang terdekat, mulai dari orang-orang terdekat dan kemudian lebih luas? Maukah saudara ambil bagian, menyatakan kasih Tuhan itu, kuasa Tuhan yang transformatif itu bagi mereka juga. Biarlah kasih Tuhan yang kita alami hari ini itu menjadi bahan bakar bagi kita. Kita tidak melakukannya karena takut, kita tidak melakukannya karena terpaksa, tapi karena ada cinta Tuhan yang membara dalam diri kita, dan kita tidak bisa berhenti untuk mengatakan Yesus mengasihimu. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami orang-orang yang menjalani hidup kami 70 tahun atau 80 tahun jika kami kuat, dan kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan segala penderitaan kami, dan Engkau bukan saja peduli, Engkau berkuasa untuk mentransformasi kami. Dan tidak ada yang mencegah Engkau untuk mentransformasi kami karena Engkau mengasihi kami demikian rupa sampai-sampai Engkau rela memberikan nyawamu bagi kami. Bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau demikian rupa, dan kami juga menjadi orang-orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Kami peduli dengan orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Allah, dan kami juga rindu mereka boleh diperdamaikan dengan Allah. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.